Ekum et bonum es lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam konstitusi. Dewan juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang kami hormati, sebelum kami mendudukan mosi perdebatan kita pada kali ini sekaitan dengan urgensi sertifikasi halal, izinkanlah kami mewakili dari 20 HTN3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Afia Fiorita Marsha sebagai pembicara pertama yang akan mengoptik mosi perdebatan kita pada kali ini dari ranah filosofisnya sekaligus sebagai closing statement yang akan memberikan tawaran-tawaran solusi di akhir perdebatan. Selanjutnya ada Saudara Sahrul sebagai pembicara kedua yang akan mengoptik mosi perdebatan kita pada kali ini dari perspektif teoritis dan juga menggunakan pendekatan empiris. Selanjutnya ada Firna Regika sebagai pembicara ketiga yang akan mengoptik mosi perdebatan kita pada kali ini dari ranah dari perspektif normatif menggunakan landasan yuridisnya. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami membawa perdebatan kali ini ke dalam ranah akademis konseptual guna mengawal suatu dialektika yang objektif dan komprehensif. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada kali ini sekaitan dengan sertifikasi halal, di mana secara garis besar bahwa sertifikasi halal merupakan sebuah pengakuan kehalalan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Dewan juri yang terhormat, sejalan dengan hal tersebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87,18%, populasi 232,5 juta jiwa. Dewan juri yang terhormat, hal ini mengindikasikan bahwa pasar muslim memiliki potensi yang sangat luar biasa di Indonesia. Gaya hidup halal atau yang biasa dikatakan dengan halal lifestyle menunjukkan tren yang cukup tinggi. Gejala ini merebak dalam berbagai komoditas sebagai kebutuhan masyarakat, bukan hanya produk makanan dan juga minuman, bahkan merebak sampai kepada produk obat-obatan, kosmetik, fashion, perhotelan, pariwisata, bahkan bisnis keuangan maupun investasi. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu Dewan juri yang terhormat, kami dari Standing Pro menyatakan dengan tegas dan juga lugas bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kita pada kali ini sekaitan dengan urgensi sertifikasi halal. Bahkan Dewan juri yang terhormat, di dalam Islam telah tercantum di dalam Al-Quran dan juga hadisnya terkait dengan halal maupun yang halal, sehingga konsep halal menjadi poin yang sangat penting. Dewan juri yang terhormat, tidak hanya jaminan antara manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga jaminan antara manusia dengan Tuhannya. Sekian Dewan juri yang terhormat. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian, untuk melanjutkan paparan argumentasi dari rekan saya dalam teori geopolitik yang dicetuskan oleh Friedrich Russell menyatakan bahwasanya dalam memperluas suatu wilayah kedaulatan memungkinkan suatu negara melakukan ekspansi. Ekspansi yang diperkenalkan di sini adalah ekspansi di bidang perdagangan maupun industri. Dewan juri yang terhormat, banyak sekali negara-negara yang melakukan ekspansi di bidang perdagangan dan industri seperti RRC, Jepang, dan Korea, terutama di era perdagangan bebas atau free trade. Pun Dewan juri yang terhormat, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran dari ekspansi negara-negara tersebut. Dapat dilihat dari membanjirnya produk-produk luar atau barang-barang luar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tersebut dapat berupa pakaian, minuman, makanan, serta obat-obatan dan alat-alat kosmetik lainnya. Adapun barang-barang yang masuk tersebut merupakan barang-barang yang tidak memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwasanya ada potensi masuknya produk-produk atau barang-barang yang tidak halal di Indonesia, yang notabene-nya adalah negara mayoritas. Oleh itu diperlukan peran pemerintah dalam menepis serta menyaring segala bentuk barang-barang atau produk-produk yang tidak halal di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, berkaca dari faktanya, kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019.
kegiatan sertifikasi ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap pertama yakni tahap pensertifikasian produk makanan dan minuman, kemudian merambah kepada produk-produk kosmetik, peralatan medis serta obat-obatan. Dewan Juri yang terhormat, dalam kurun waktu 5 tahun secara persuasif BPJP akan memberikan sosialisasi serta pembinaan kepada pelaku usaha dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Adapun barang-barang yang tidak memiliki sertifikasi halal tidak langsung diberikan hukuman, tetapi diberikan kesempatan untuk melakukan sertifikasi halal sampai dengan tenggat waktu 17 Oktober 2024. Olehnya itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku standing pro menyatakan dengan tegas bahwasanya kami setuju dengan adanya mosi perdebatan kita pada kali ini, dan adanya sertifikasi halal dapat merupakan bentuk dari peran serta fungsi pemerintah dalam menepis segala barang-barang atau produk-produk yang tidak halal. Terima kasih. Salus Populi Suprema Lex, kesejahteraan dan keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, kami memandang bahwa perlu adanya jaminan kepastian dan juga perlindungan hukum terkait kehalalan suatu produk. Oleh itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pangan. Telah diketahui bersama bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk perlindungan dan juga kepastian hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah konsumen tersebut dapat terjamin kebutuhannya dan menjamin juga produk yang dipasarkan itu layak atau tidak layak, halal atau haram untuk dikonsumsi, terutama bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Secara yuridis, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan semua informasi yang berhubungan tentang suatu produk, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwasanya konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, dan berkewajiban untuk menjamin dan juga mengetahui barang dan atau jasa. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal juga ditegaskan bahwa segala produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan harus berwajib bersertifikat halal. Bahkan di dalam undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 5 huruf C tentang kitab-kitab undang pidana, bahwa sangat penting untuk mencantumkan logo atau labelisasi bahkan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karenanya itu, Tuan Juri yang terhormat, kami sangat setuju jika adanya sertifikasi halal bagi suatu produk, karena adanya labelisasi halal terhadap produk yang dipasarkan dapat menjamin suatu mutu dan juga kualitas produk yang akan diperdagangkan. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh kawan berpikir saya sekaitan dengan urgensi sertifikasi halal, adapun tawaran-tawaran solusi yang dapat kami berikan sekaitan dengan mosi perdebatan kali ini, bahwa dalam memperoleh sertifikasi halal, pencantuman label halal wajib dijadikan hukum yang wajib yang disertai dengan sanksi Dewan Juri yang terhormat, agar setiap pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dalam memasarkan setiap produk yang akan mereka pasarkan. Pun Dewan Juri yang terhormat, peran aparat pemerintahan di sini sangatlah penting. Aparat pemerintahan dalam hal ini diharapkan dapat lebih teliti, dapat lebih merespon secara positif bagi pelaku-pelaku usaha yang minim dari segi ekonominya, dengan cara aparat pemerintahan dalam hal ini dapat membiayai para pelaku usaha yang minim dari segi ekonomi untuk mengeluarkan sertifikasi halal tersebut, sehingga timbul kepastian hukum bagi setiap konsumen dan kepuasan secara batiniah dalam setiap elemen masyarakat, sejalan dengan asas "Les salute the people as la suprema loi", yang artinya hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.